Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Amin. Ya, sedekahullah. Baik, ya. Kita melanjutkan ayat yang kemarin terakhir, ayat 219 surat Al-Baqarah ya. Berarti sekarang surat Al-Baqarah ayat 220. Ya, surat Al-Baqarah ayat 220 halaman 35. Udah ya. Ya, Ustaz Ari boleh silakan dibaca surat Al-Baqarah ayat 220. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya. Untuk mengingat kembali pelajaran yang sudah diajarkan, saya membacakan ayatnya, Bapak Ibu yang menerjemahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah, tentang dunia dan akhirat. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad anil yatama, tentang anak yatim. Makasih. Qul islahun, katakanlah berbuat baik lahum pada mereka khair, itu adalah baik. Wa in tuholituhum, dan jika kamu menggauli atau mencampuri mereka, fa ihwanukum, maka mereka adalah saudara kalian. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui al-mufsida, orang yang berbuat kerusakan, minal muslih, dari orang yang berbuat kebaikan. Walau sya Allah, dan sekiranya Allah menghendaki, la'anatakum, sungguh ya Allah akan mempersulit kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa, hakim, maha bijaksana ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 220 ini masih nyambung sebenarnya dengan surat Al-Baqarah ayat 219 ya. Karena di sini tiba-tiba fid dunya wal akhirah, tentang dunia dan akhirat ya. Sebenarnya bacanya harusnya nyambung nih dari ayat 219 nih.
la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah ya. Makanya di situ ada la ya, artinya tidak boleh berhenti. Tapi berhenti di situ juga boleh. Maka hukumnya jaiz. Boleh berhenti, boleh diwasol. Nah, tapi ini bacanya harusnya nyambung. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Jadi agar supaya kalian berpikir ya tentang apa kemaslahatan dunia dan akhirat ya. Jadi disuruh berpikir kita tentang kemaslahatan dunia dan akhirat, bahwa dunia adalah tempat yang fana, sedangkan akhirat adalah tempat yang kekal abadi ya. Nah, kita harus bisa memilah ya, bahwa dunia ini adalah tempat untuk menanam, akhirat untuk memanen atau menuai ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat ya? Maka ada di ayat 218 dan 219 ya. Jadi agar kita bisa mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat, yaitu dengan orang-orang yang beriman dengan berhijrah dan berjihad di jalan Allah ya. Lalu ayat 219-nya menjauhi homer dan maisir ya, menjauhi homer dan judi dan menginfakkan hartanya, yaitu afwa ya. Nah, itulah untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Kita menahan di dunia agar tidak minum homer dan tidak berjudi ya. Dan kita berbuat baik ya dengan berjihad dan berhijrah dan menginfakkan hartanya agar mendapatkan akhirat, karena akhirat adalah sesuatu yang kekal. Makanya kita niatkan bahwa apa yang kita ibadahkan ini ya tujuannya adalah untuk akhirat. Makanya disuruh berpikir ya tentang kemaslahatan dunia dan akhirat. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad ya. Jadi di sini bentuk jamak mereka. Karena apa? Karena ada waw dan nun, sehingga jadi mereka bertanya kepadamu Muhammad anil yatama, tentang anak-anak yatim, tentang seputar anak yatim ya. Nah, di sini para sahabat ya mengurus anak yatim, banyak mengurus anak yatim, memperhatikan anak yatim, bagaimana memperhatikan, mengatur anak yatim dan memelihara anak yatim ya. Mereka bertanya kepada Rasulullah ya mengenai seputar anak yatim. Ini asbabun nuzulnya ya, ketika para sahabat mendapatkan ya surat An-Nisa ayat 2 ayat 10 ya, ketika turun surat An-Nisa ayat 10, makanya ada kekhawatiran dari sahabat dalam mengurus anak yatim, terutama mengenai hartanya, mengelola harta ya. Karena di dalam surat An-Nisa tersebut ada ancaman ya bagi yang memakan harta anak yatim secara zolim. Makanya ada kekhawatiran, bertanyalah kenapa? Karena para sahabat ini ya ada juga yang mengurus anak yatim ya. Yang pertama bisa jadi mau nggak mau dia harus mengurus anak yatim karena dia adalah saudara terdekatnya gitu ya. Kayak Rasulullah aja kan anak yatim piatu diurus sama Abu Thalib pamannya ya. Nah, ini juga para sahabat ya, karena banyak saudaranya yang meninggal karena jihad ya, akhirnya anaknya diasuh sama dia. Nah, ini ada kekhawatiran ya setelah melihat di ayat 210 ya. Nah, kalau di ayat surat An-Nisa ayat 10 ya. Nah, kalau dilihat loh kok ini surat 2 sedangkan An-Nisa surat 4 gitu ya. Nah, jadi turunnya duluan An-Nisa.
Nah, ini disebut tartibus suwar. Jadi tartibus suwar artinya urutan berdasarkan Al-Qur'an ya. Kayak misalkan Al-Fatihah itu ditaruh di urutan pertama padahal dia turunnya bukan yang pertama, maka itu disebut tartibus suwar ya. Urutan berdasarkan Al-Qur'an. Kalau urutan berdasarkan turunnya maka disebut tartibun nuzul ya. Misalkan surat Al-Alaq itu yang pertama turun ya. Nah, itu disebut tartibun nuzul. Nah, kalau berdasarkan urutan Al-Qur'an disebut tartibus suwar, kalau berdasarkan turunnya Al-Qur'an disebut tartibun nuzul. Nah, surat An-Nisa ya ini duluan turunnya, baru setelah itu Al-Baqarah ya. Nah, setelah dia melihat ya dan mendengar surat An-Nisa ada kekhawatiran. Ya, kita lihat surat An-Nisa surat 4 ayat 10. Udah? Innallazina ya'kuluna amwalal yatama ya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman dengan zolim ya. Nah, ini dilarang memakan harta anak yatim dengan zolim. Sebelumnya dibolehkan ya memakan harta anak yatim tapi dengan cara yang baik-baik atau dengan cara ma'ruf ya. Nah, ini dibolehkan. Nah, setelah mendapatkan surat An-Nisa ini ada kekhawatiran, makanya para sahabat itu memisahkan harta anak yatim dengan harta dia gitu. Jadi nggak mau dia dicampur biar nggak menjolimi. Nah, ini ada kekhawatiran di sini, takut tercampur dan dia khawatir menjolimi. Karena apa? Karena sanksinya adalah innama ya'kuluna fi butunihim nar, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim itu sebenarnya pada dasarnya perutnya adalah memakan api ya. Butunihim nar wa yaslauna sa'iro, dan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya mereka para sahabat khawatir atau takut dia masuk api neraka gara-gara dia memakan harta anak yatim gitu. Nah, dan dia dipisah. Nah, ini dia bertanya kepada Rasulullah ya mengenai surat An-Nisa ayat 10 ya. Karena dia juga mau nggak mau mengurus anak yatim, dan dia juga yang kedua dalilnya ada yang memotivasi kalau memiara atau mengurus anak yatim itu dimuliakan ya. Jadi yang pertama mau nggak mau karena dekat hubungan saudara ya. Yang kedua ada dalil yang memotivasi ya bahwa Allah akan memuliakan orang yang mengurus anak yatim. Nah, itulah kenapa sahabat mau mengurus itu, karena dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi harta anak yatim ini ya khususnya mengenai harta anak yatim itu perlu dikelola dan dikembangkan. Kenapa? Karena nanti setelah udah dewasa nanti harta itu biar nggak habis ya, makanya perlu dikelola dan dikembangkan. Nah, ini ada kekhawatiran para sahabat, makanya sahabat bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka, mereka bertanya kepada Muhammad anil yatama, tentang seputar anak yatim ya, baik itu masalah harta maupun yang lainnya ya. Kita kembali lagi ke ayat 220 ya. Wa yas'alunaka anil yatama. Nah, ini ada perbedaan nih antara anak yatim dengan orang miskin ya. Perbedaan perlakuan juga. Kalau anak yatim ya itu dia butuh perhatian kasih sayang ya. Kalau orang miskin dia butuh perhatian harta karena dia kelaparan ya.
Nah itu ya, jadi anak yatim perlu dikasih sayang karena masih kecil kan. Kalau orang miskin butuh harta ya. Jadi ya, kalau misalkan kita menghadapi anak yatim secara fisik, maka yang diperlukan adalah memperhatikan kasih sayangnya. Nah, kalau mengenai harta dari anak yatim, yang diperhatikan adalah bagaimana mengelola dan mengembangkan harta anak yatim itu dengan baik ya. Untuk apa? Untuk agar nanti setelah dia dewasa bisa digunakan. Jangan sampai nanti hartanya habis ya, paling nggak tetaplah hartanya gitu. Misalkan dia punya tanah 1 hektar gitu ya, lalu dikelola sama siapa yang ngurus gitu. Nah itu hasil kelolanya itu boleh digunakan untuk untuk memberi makan anak yatim dan untuk dirinya. Nah jadi di sini mengurus anak yatim ya, itu enggak harus menggunakan harta dia gitu, boleh juga menggunakan harta anak yatim ya, kalau anak yatim ini punya harta ya. Jadi enggak harus juga kita mengeluarkan harta kita sendiri kalau memang anak yatim itu ditinggalkan oleh orang tuanya harta. Misalnya dia punya perusahaan bapaknya terus anaknya ditinggal, atau punya areal pertanian. Nah itu boleh digunakan untuk membiayai anak yatim dan boleh diambil hartanya sebagai upah ya, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang zolim, dengan cara yang tamak atau dengan cara yang rakus. Kalau tadi kan di ayat 210 di ayat surat An-Nisa ayat 10 dengan cara yang zolim. Nah ini boleh memakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf ya. Misalkan kita mengelola sawah, dia punya sawah 1 hektar ya, lalu dikelola ya. Dan dikelola misalkan menghasilkan panennya 1 ton ya. Nah kalau misalkan 1 kintal menghasilkan 500.000 ya gabah ya, 500.000 misalnya. Kalau 1 ton berarti 5 juta ya kan, 1 ton 10 kintal kan. Nah itu dalam setahun panen kan 2 kali ya. Nah berarti 2 ton ya, kalau sekali panen 1 ton berarti 2 kali panen 2 ton. Berarti kalau 5 juta dikali 2 10 juta. Nah misal yang 8 juta ini ya bersih digunakan untuk biaya anak yatim, untuk upah dari orang yang mengelola dan bisa udah beli bibit dari padi ini gabah ya. Nah sisanya yang 2 juta itu ditabung, disimpan untuk dikembangkan. Nah ini bisa nanti setelah 10 tahun kemudian ya, maka yang disimpan itu 2 juta tiap dia panen, maka itu bisa dikembangkan, misalnya beli tanah lagi, misalnya selama 10 tahun jadi 1,2 hektar. Nah yang 1,2 hektar ini bukan miliknya si yang mengelola, tapi milik anak yatim. Nah seperti itu. Jadi dibolehkan memakai atau memakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf. Atau misalkan dia punya perusahaan ya, punya perusahaan dikelola dengan baik, nah, ternyata berkembang menjadi 2 perusahaan, dia punya cabang. Nah hasil kelolanya itu, maka itu punya anak yatim, bukan punya kita gitu ya. Dan kita boleh mengambil upah sekedarnya. Misalnya kalau misalkan mengelola sawah pertanian, itu berapa upah petani ya. Nah itu yang segitulah yang diambil sekedarnya. Atau mengelola perusahaan ya, nah itu berapa
upah dari mengelola perusahaan itu yang diambil. Nah itu boleh seperti itu ya. Nah jadi karena dia masih kecil dan dia nggak bisa ya memegang harta, maka perlu dikelola sama ahli waris gitu. Bukan sama ahli waris, maksudnya sama saudara terdekatnya gitu ya. Jadi misalkan nih anak butuh sehari makan 30.000 misalnya, maka kalau sebulan butuh 900.000 kali 30 kan. Nah terus dia butuh transport untuk sekolah, terus dia butuh uang jajan, taruh sebulan 1.500.000, maka diambillah dari harta anak yatim itu untuk kebutuhan dia, itu boleh ya. Dan kita juga boleh mengambil upah dari harta anak yatim. Atau misalkan yang mengelola atau yang mengurus anak yatim ini orang miskin ya, boleh mengambil harta anak yatim tapi dengan cara yang ma'ruf, bukan untuk merusak harta anak yatim atau menghabis-habiskan harta anak yatim ya. Nah itu seperti itu ya, dibolehkan memakai atau memakan harta anak yatim dengan cara yang baik, yaitu kita kembangkan, kita kelola ya, lalu hartanya kita gunakan untuk membiayai hidup anak yatim itu boleh, dan sebagian juga bisa kita gunakan ya. Namun ulama ya ini menjelaskan sebaiknya dipisah harta antara anak yatim dengan kita. Kenapa? Supaya tidak tercampur. Nih ada ulama yang mengatakan sebaiknya dipisah. Jadi kita nggak ragu-ragu menggunakan harta kita yang kita makan. Jadi harta kita pisah dengan harta anak yatim. Ini untuk anak yatim, ini untuk kita, dipisah. Nah jadi kita nggak ragu menggunakannya. Namun ya ini susah kalau dipisah ya. Apalagi kalau satu rumah. Misalkan gini, anak yatim tinggal di rumah kita asuh ya, terus dipisah, makannya terpisah, dia mejikomnya sendiri, kita sendiri, kan repot. Atau misalkan mandinya sabunnya masing-masing, atau listriknya dipisah nih buat anak yatim nih, listriknya KWH sendiri ya, kita sendiri, nah itu repot ya. Makanya Allah berikan kebijakan ya, kebijakan boleh dicampur. Makanya di ayat berikutnya dikatakan kul islahun, katakanlah ya, berbuat baiklah lahum kepada mereka, itu adalah baik ya. Nah tadi dicampur maksudnya wa in tuholituhum ya, maka boleh dicampur atau digauli mereka, maksudnya hartanya boleh dicampur, wa ihwanukum, dan maka anggaplah dia sebagai saudara kalian ya. Tadi ya ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah ya, maka Rasulullah berdoa kepada Allah, lalu Allah menjawab kul, katakanlah islahun, berbuat baiklah pada mereka, khair, itu adalah yang baik. Lalu bagaimana berbuat baik kepada mereka ya, berbuat baik kepada mereka yang tadi sudah disampaikan, yaitu dengan memberikan perhatian ya. Kalau secara fisik kasih sayang, kalau secara harta maka dikelola, dikembangkan hartanya ya. Jadi kita memperlakukan anak yatim ini ya dengan berbuat baik, islahun ya, membuat baik secara fisiknya maupun secara hartanya kita kembangkan ya. Untuk apa? Agar anak ini bisa nanti setelah dewasa ya bisa digunakan untuk apa? Untuk pendidikan, untuk menikah. Nah seperti itu. Ya. Jadi Allah mengatakan ya melalui Nabi Muhammad agar berbuat baik kepada anak yatim, yaitu dengan memberi perhatian ya berupa kasih sayang dan
memberi perhatian dengan mengelola hartanya agar dikembangkan, ya. Nah tadi kalau seandainya ulama mengatakan ini harus dipisah, ini kalau satu rumah repot, maka Allah memberi kebijakan, ya, wa in tuholituhum, maka jika dicampur, ya, hartanya, maksudnya antara harta anak yatim dengan harta kita itu dicampur, maka itu dibolehkan, ya, karena susah untuk memisahkan. Wa ihwanukum, maka anggaplah dia sebagai saudara kalian. Misalkan, ya, kayak saudara, ya, misalnya makanan adik termakan oleh kakak, ya, atau pakaian kakak terpakai oleh adik. Nah itu kan namanya saudara, nggak masalah. Begitu juga misalkan makanan anak yatim termakan oleh kita, begitu juga makanan kita termakan oleh anak yatim. Nah itu nggak masalah, ya, maka anggaplah dia sebagai saudara, ya. Jadi kalau misalkan dia termakan hartanya oleh kita dan kita juga hartanya termakan, itu nggak apa-apa. Yang penting kita jangan menjolimi, ya, dengan niat ingin memakan harta anak yatim ini. Kalau bisa ini kita pelihara, hartanya kita kembangkan agar dia bisa memanfaatkan nanti setelah dewasa, ya. Karena anak yatim ini, ya, kalau misalkan hartanya diambil, dijolimi, dia juga nggak akan protes, masih kecil. Nah, itu dulu orang tuamu nggak ngasih apa-apa gitu, nggak ini juga gitu, ya. Makanya harus dijaga gitu. Dan ini Allah memberi ancaman, ya, buat orang-orang yang zolim. Wallahu ya'lamul mufsida muslih, ya. Dan Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya apa? Dengan ayat ini Allah mengatakan, artinya ada kemungkinan, ya, orang yang mengurus anak yatim itu menjolimi hartanya anak yatim. Karena anak yatim namanya masih kecil, ya, anak-anak, ya, dijolimi juga dia nggak akan bisa melawan, dan dia nggak akan nggak akan bisa protes gitu, ya. Makanya di sini Allah mengatakan wallahu ya'lamul mufsida, dan Allah mengetahui, ya, apa orang-orang yang berbuat kerusakan minal muslih, dari orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau dia punya niat untuk berbuat baik, atau dia punya niat berbuat merusak harta anak yatim, Allah mengetahui, ya. Makanya penting, ya, untuk menunjuk, ya. Jadi agar kita tahu bahwa ini adalah niat orang yang mengurus ini baik, ya, maka perlu yang pertama ditunjuk wali, ya, sebagai penanggung jawab. Meskipun semua pada mau mengurus, misalnya tantenya, omnya, semua pada mau mengurus anak yatim karena merasa kasihan gitu. Dan dulu orang tuanya juga baik, udah gitu orang tuanya kaya, sering memberi. Nah, setelah meninggal semua om tantenya mau ngurus. Nah, tapi perlu ditunjuk wali sebagai penanggung jawab dari harta orang ini gitu. Dan yang kedua perlu dibuat aturan, ya, dibuat aturan, misalkan, ya, nanti kalau dia mengelola harta anak yatim, ya, dia dibuat cara metode, misalkan yang 75% digunakan untuk biaya anak yatim, untuk biaya buat yang ngelola, dibuat biaya untuk beli bibit lagi, misalnya yang 25% untuk disimpan, ya. Tujuannya apa? Ya misalkan untuk biaya pendidikan dia sampai dewasa, atau untuk menikah, ya, atau misalkan perlu, misalnya harus beli baju setiap Idul Fitri. Nah itu juga harus diperhitungkan. Nah dengan dibuat cara atau metode, maka ketahuanlah
orang yang niatnya baik atau yang niatnya nggak baik ya. Kalau misalkan ditanya ya, kamu ngurus anak yatim nih niatnya baik apa enggak, pasti jawabannya semua baik. Betul gak? Tapi untuk mengetahui niat dia baik apa enggak, kita lihat dari caranya dia ya, metodenya dia dalam mengelola harta anak yatim ya. Nah ini caranya seperti apa nih ya? Kalau di caranya misalnya nggak baik ya, itu berarti niatnya nggak baik ya. Jadi ketahuan dari caranya. Makanya perlu dibuat metode atau caranya dalam mengelola, baru ketahuan dia niatnya baik atau enggak. Kalau cuma ditanya aja kita nggak bisa ya, baik apa enggaknya. Nah itu seperti itu, perlu dicatat ya. Jadi setelah dia buat metode caranya seperti apa, maka ketahuanlah niat dia baik atau buruk untuk untuk mengelola harta anak yatim ini. Jadi ini perlu ditunjuk tujuannya apa, agar ada yang bertanggung jawab terhadap anak yatim, dan dibuat cara atau metode agar kita tahu niat mereka baik atau enggak ya, sehingga ketahuanlah orang yang benar-benar mau mengelola harta anak yatim dan yang mau merusak harta anak yatim ya. Dimanfaatkan mentang-mentang udah nggak ada lagi ya, yang ngurus cuman satu-satunya pamannya gitu, dan kalau anak yatim ini diambil hartanya pun nggak tahu gitu, maka dimanfaatkan. Nah itu kemungkinan bisa, makanya Allah mengatakan wallahu ya'lamul mufsida, dan Allah mengetahui ya apa yang orang-orang yang berbuat kerusakan dari orang yang berbuat kebaikan. Walau sya Allah, dan sekiranya Allah menghendaki ya, artinya kalau walau belum tentu terjadi dan enggak terjadi ya. Nah ini kalau walau sekiranya sya Allah, Allah menghendaki, la anatakum, sungguh Allah akan mempersulit kalian ya. Jadi kalau Allah mau menghendaki, Allah bisa mempersulit kalian dengan apa? Dengan tidak boleh mencampur harta anak yatim dengan harta kita ya. Karena ada ulama yang mengatakan sebaiknya idealnya dipisah gitu. Cuman kan susah ya. Kalau Allah mau menghendaki mempersulit kalian, bisa dengan tidak boleh mencampur harta anak yatim dengan harta kita ya. Sehingga kita kesulitan untuk untuk mengelola ya. Mosok sih kita satu rumah masing-masing punya magicom sendiri-sendiri buat anak yatim dipisah ya, malah jadi kayak anak tiri ya, dipisah apa-apa ya. Nah makanya anggaplah sebagai saudara, sebagai kalian sama gitu. Nah di sini boleh dicampur ya. Allah mengatakan walau sya Allah, jika Allah menghendaki, sekiranya Allah menghendaki, Allah bisa membuat sulit kalian, tapi Allah tidak mempersulit. Makanya diperbolehkan harta itu dicampur ya. Tapi kita nggak boleh menjolimi karena dicampur akhirnya kita tamak atau rakus menggunakan harta anak yatim ya. Karena Allah juga mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan dan dari orang yang berbuat kebaikan ya. Jadi di sini boleh kita mencampur harta ya, dengan mengelola harta anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang baik ya. Sehingga kita tidak kesulitan dalam mengelola. Karena para sahabat dulu ketika turun surat An-Nisa ayat 10 itu langsung dipisah hartanya, sehingga dia kesulitan. Sedangkan dia satu rumah, hartanya dipisah, makanya dipisah. Nah itu kesulitan. Nah setelah bertanya ya, maka Allah menjawab melalui Rasulullah, dan Allah membolehkan mencampur hartanya, dan Allah
membolehkan memakan harta anak yatim ya dengan cara yang ma'ruf ya dan sekedarnya ya tadi udah jelaskan kalau misal dia mengelola pertanian ya maka ambillah upah sebagai petani ya sekedarnya. Kalau memang upahnya sekian ya udah ambil sekian. Nah, begitu juga ketika dia mengelola perusahaannya tambah maju. Kalau memang di upahnya sekian ya misal sebagai pengelola direktur ya gajinya sekian juta ya udah itu udah haknya dia karena emang pengelolaan kan emang gajinya seperti itu ya itu boleh diambil seperti itu. Dan kalau dia berkembang itu bukan milik kita tapi milik anak yatim ya itu hasil dari pengembangan. Nah itulah caranya islah ya, caranya kita berbuat baik kepada anak yatim ya, dengan kita memberi kasih sayang dan kita mengelola harta dan kita kembangkan gitu. Dan ketika kita menerima sebagai wali maka sebaiknya disaksikan oleh siapa? Oleh RT setempat atau RW setempat atau ustadz setempat ya. Saksi ya misalkan nih anak ini ya meskipun itu saudara kita, ponakan kita ya kita panggil boleh RT RW setempat anak ini ya mempunyai harta misalnya sawah 1 hektar gitu ya. Nah dicatat tuh terus metodenya apa ya nanti waktu dia sudah dewasa atau dia sudah balik maka dipanggil lagi saksi waktu kita mau menyerahkan ada saksi lagi supaya apa? Supaya nggak fitnah ya. Misalkan setelah 10 tahun ya, itu harta yang dulu pernah dititipkan misalnya 1 hektar sawah ya itu apakah dia jadi bertambah menjadi 1,2 hektar atau tetap atau berkurang ya. Nah kalau misalkan berkurang apa alasannya? Misalkan ketika dia sakit perlu dirawat di rumah sakit itu membutuhkan biaya yang besar maka terpaksa dia harus menjual asetnya ya harus ada alasannya kenapa ini berkurang ya misalnya untuk merawat dia waktu sakit nah, maka perlu jual aset nah itu boleh seperti itu ya jadi perlu dipanggil saksi untuk apa untuk supaya enggak fitnah ya nah seperti itulah ya Allah memberikan kebijakan kepada orang-orang yang mengurus anak yatim jadi boleh dicampur dan dikembangkan boleh diambil hartanya apalagi kalau dia orang miskin ya dia merasa nggak mampu tapi dia tidak merusak hartanya dia dengan malu-malu memakai harta itu ya bahwa dia tahu bahwa ini adalah harta anak yatim tapi dia orang yang nggak mampu itu boleh digunakan untuk biaya makan anak yatim dan dia sendiri sebagai upah untuk mengelola harta anak yatim ya, seperti itu. Innallaha azizun hakim sesungguhnya Allah maha perkasa maha bijaksana ya. Nah dengan Allah mengatakan Allah maha perkasa ini adalah ancaman bagi orang-orang yang berbuat zolim terhadap anak yatim ya bahwa kalau dia berbuat zolim Allah ini maha perkasa artinya bisa melakukan apa saja dan tidak bisa dikalahkan ya namanya maha perkasa berarti tidak terkalahkan ya kalau dia tinju 10 kali nggak kalah wah perkasa nih orang ya, Allah maha perkasa tidak terkalahkan artinya Allah bisa melakukan apa saja dan tidak ada yang bisa mengalahkan nah, ini ancaman buat orang yang zolim ya kalau dia melakukan kezoliman sesungguhnya Allah maha perkasa dan dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala oleh selau sa'iro ya. Yang kedua Allah juga Al-Hakim maha bijaksana. Nah ini buat orang-orang yang mengurus harta anak yatim dengan cara ma'ruf atau baik maka Allah bijaksana ya boleh dicampur hartanya dan boleh
digunakan hartanya ya. Meskipun misalkan dia terpakai hartanya dengan cara tidak sengaja, meskipun yang ngurus anak yatim ini orang kaya ya. Ya kalau orang kaya tuh harusnya dia nggak memakai anak yatim, menahan dari memakai, kalau bisa dia memberikan gitu ya. Harta anak yatim ini biarin aja dikelola, nggak usah digunakan untuk kita. Tapi kalau misalkan dia secara tidak sengaja terpakai harta anak yatim meskipun dia orang kaya, itu nggak apa-apa. Itulah maha bijaksananya Allah. Atau dia orang yang nggak mampu lalu hartanya dipakai untuk mengelola untuk dirinya sendiri dan untuk anak yatim, itu juga nggak apa-apa. Itulah Allah maha bijaksana ya. Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana. Ini masih lama kan? Udah selesai ini kayaknya. Udah apa? Ya udah, yang kalau ada yang mau bertanya boleh deh, silakan. Boleh pakai mic. Saya minum dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kita membahas tentang ayat yang berkaitan dengan anak yatim. Yang dikatakan anak yatim kan tentunya yang tidak berbapak ya, dengan bapaknya. Kalau ibunya masih ada, kalau bapak ibunya ya itu kan yatim piatu. Sepertinya di sini hanya khusus untuk anak yatim yang notabene bapaknya meninggal. Terkait dengan hal tersebut, bagaimana kalau seseorang anak berstatus yatim dengan ditinggal bapaknya, dengan demikian tentunya ibunya masih ada. Nah, untuk pengurusan anak yatim tersebut, apakah harta itu dikembangkan, dikelola lebih utama dikelola oleh keluarga yang entah pamannya atau keluarga yang lain yang statusnya laki. Nah, bagaimana dengan peran seorang ibunya? Karena kadang-kadang seorang ibunya ini walaupun statusnya sebagai ibu, namun mempunyai kemampuan dalam hal mengelola atau katakanlah mengembangkan harta yang ditinggal oleh bapaknya anak atau suaminya. Nah, peran seorang ibu apakah bisa mewakili ataupun sebagai tadi yang disampaikan bahwa keluarganya untuk bisa mengelola, mengembangkan harta anak yatim tersebut. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi turun ranjang dong. Tuh. Iya. Jadi turun ranjang katanya atau naik ranjang. Itu jawaban yang singkat ya. Jadi bedanya manusia dengan hewan ya. Kalau manusia itu kalau misalkan nggak ada bapaknya, maka akan kesulitan anak untuk mendapatkan nafkahnya, karena ayah itu adalah sebagai tulang punggung untuk mencari nafkah, sedangkan istri yang mengelola. Nah, kalau seandainya ayahnya nggak ada, maka akan jadi kesulitan keluarga itu dan akan menjadi repot, bisa jadi berantakan gitu.
Nah, sebaliknya kalau hewan itu kalau ditinggal induknya dia yang kesulitan. Ya, nah beda nih. Kalau manusia kalau ditinggal ayahnya dia akan kesulitan, terutama di nafkahnya. Makanya kan biarpun udah pisah atau udah cerai, tetap kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya gitu. Ya, karena memang ayahlah yang mencari nafkah, dan nggak setiap wanita bisa mengolah harta. Kalau dia emang pinter dan bisa mengelola itu lebih baik gitu ya. Misalnya perusahaannya waktu itu dia ikut sama suaminya gitu. Kayak istri saya kan kalau dagang ikut terus, sekarang jadi dia yang megang gitu. Nah kalau bisa itu lebih baik gitu. Tapi kalau seandainya ya dia nggak bisa, malah jadi hancur habis ya, apalagi dia nanti nikah dengan orang lain terus hartanya diambil sama suaminya yang baru. Nah itu kan jadi masalah juga gitu. Nah sebaiknya diberikan kepada yang memang benar-benar mampu ya. Kalau misalkan pamannya mampu, maka berikanlah ke yang mampu supaya hartanya nggak habis untuk untuk anaknya gitu, untuk biaya pendidikan, nanti untuk biaya nikah, dan untuk nanti kalau udah besar dia bisa gunakan kemaslahatannya gitu. Kalau istrinya bisa mengelola silakan, why not. Tapi kalau dia nggak bisa ya banyak loh, ada istri yang setelah ditinggal suaminya karena dia dulu dimanja ya suaminya, sehingga ketika suaminya meninggal dia nggak bisa apa-apa, usaha nggak bisa, nggak bisa gitu ya kan. Kelimpungan, akhirnya hartanya dijual untuk makan sampai habis-habisan gitu, karena dia emang nggak punya skill atau kemampuan gitu. Sehingga akhirnya kasihan anaknya gitu ya, akhirnya dia nikah lagi ya. Kalau istrinya, Tadi dulu nih satu-satu. kalau istrinya memang mempunyai kemampuan, Iya boleh. bandingkan dengan paman-pamannya Iya, yang mungkin loyo membeli. Ya. Seorang istri belum tentu tidak bisa lebih unggul daripada Iya. Ya kalau ya. Boleh atau boleh. lebih baik? Ya boleh lebih baik. Iya boleh. Dua-duanya. Ini Pak Nur kayaknya ngurusin ibu dan anak ya deh. Ya boleh pakai mic. Pak Nur. Yang dinikahin ini anaknya perempuan atau ibunya? Iya, kalau masih kecil kan nggak bisa. Ya, boleh itu dinikahin juga boleh, turun ranjang tadi kata Pak Anto itu ide bagus itu. Biar selesai itu. Ya boleh deh Pak ini. Pak Gus nanya. Anak yatim ya, dampaknya ya. bukan ibunya anak yatim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai mengelola mengasuh anak yatim. Kalau tadi dijelaskan kalau anak yatim itu punya harta dan dikelola terus itu Dikembangkan terus ada hasilnya. Nah, di situ mungkin memang harus membayar zakat dari kelebihannya atau tidak. Tapi bagaimana misalnya si pengasuh anak yatim itu dia hanya bertindak sebagai donatur karena anak yatim itu tidak mampu, apakah tetap wajib dibayarkan zakatnya? Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harta yang sudah menetap ya selama 1 tahun, maka itu wajib dijakatkan ya, biarpun dia sebagai investor gitu ya. Anak yatim ini karena dia nggak punya skill, akhirnya dikelola sama pamannya ya, dia hanya menerima aja. Nah itu tetap ya dijakatkan supaya supaya terjaga hartanya. Jadi zakat ini adalah untuk mensucikan, menjaga hartanya supaya tidak rusak. Nah kalau sedekah untuk mengembangkan ya, jadi tetap ya dijakatkan. Apalagi kalau dia udah mengendap 1 tahun, maka itu harus dijakatkan dengan nisab ya.
nisabnya berapa misalkan 100 juta gitu ya. Nah itu seperti itu ya, pokoknya berapa emas berapa gram, 80 gram ya, ya ya nisabnya itu harus dijakatkan. Jadi kalau anak yatim itu nggak punya harta, saya katakan mengelola sebagai donatur. Apakah saya ini harus membayar zakat fitrah anak yatim? Ya, jadi ada muzaki, ada mustahik. Kalau dia nggak mampu ya dikasih sebagai mustahik. Ya. Kalau yang bertanggung jawab mampu ya disedekahkan, dijakatkan, itu lebih bagus. Karena dia jadi pertanggungan orang yang mengurus, yang mengelola anak yatim itu. Ya sebaiknya kalau kita mampu, anak itu di bawah naungan kita, maka kita jakatkan. Kalau dia nggak mampu ya dia nerima mustahik gitu. Ya. Nah, tapi jangan dimanfaatkan tuh anak yatim yang sama saya tuh. Dia nggak punya, tolong dong dikasih zakat. Nah, jangan kita mengharapkan seperti itu. Malah jadi dimanfaatkan zakat. Kalau kita mampu kita bayarkan zakatnya. Kalau nggak mampu ya udah dia justru harus menerima. Ya, iya sebagai mustahik. Gitu ya. Cukup nih. Ya kita hatmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.